Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, sosial media di Bali tentunya hari ini kurang lebih 1 minggu ini dipenuhi dengan berita tentang pelebon sosok Ida Cokorda Pemecutan 11, seorang raja yang ada di Pemecutan Denpasar yang terkenal dengan bicara soal persatuan dengan gaya humoris. Apa saja yang menyebabkan sehingga begitu banyaknya para warga Semeton Bali tumpah ke jalan, hampir ribuan menyaksikan acara pelebon sang raja Pemecutan ke-11 ini. Berikut informasi dan sosok daripada Cokorda Pemecutan ke-11, seorang raja yang selalu berbicara soal persatuan dengan gayanya yang humoris. Ida Cokorda Pemecutan 11, Lebar atau Anak Agung Ngurah Manik Parasara meninggal dunia pada Rabu 22 Desember 2021. Ida Ratu Cokorda Pemecutan menghembuskan nafas terakhirnya di kediamannya Puri Pemecutan pada pukul 5.30 WITA. Cokorda wafat pada usia 76 tahun dengan meninggalkan 4 orang putra dan putri. Sosok Ida Cokorda Pemecutan 11. Ida Cokorda Pemecutan 11 atau Anak Agung Ngurah Manik Parasara merupakan putra pertama dari pasangan Ida Cokorda Pemecutan 10 dengan istri keempatnya Anak Agung Biang Madirai. Anak Agung Ngurah Manik Parasara memiliki 3 saudari perempuan, yakni Anak Agung Sagung Parasari, Anak Agung Sagung Mirah Pranyadari, dan Anak Agung Sagung Putri Paraniti. Kemudian usai sang ayah wafat, para semeton keluarga Puri Agung Pemecutan pun memutuskan untuk mengangkat Anak Agung Ngurah Manik Parasara sebagai Raja Pemecutan ke-11 Abhiseka Ratu pada tanggal 16 Juli 1989 dengan gelar Ida Cokorda Pemecutan ke-11. Ida Cokorda Pemecutan ke-11 ditemani oleh wakilnya Anak Agung Ngurah Made Dharma Wijaya dengan gelar Anak Agung Ngurah Gede Lanang Pemecutan. Semasa hidup, sosok beliau merupakan sosok tokoh yang dipandang. Beliau mengemban tugas sebagai Tedung Jagat Denpasar. Selain itu, beliau juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan. Ketika menyampaikan wacana-wacana, mendiang selalu membawakan sangat kental dengan persatuan antar umat dan warga Bali, baik itu pendatang. Kendati dikenal banyak orang, sang Raja Puri Pemecutan itu pun tidak seketika sombong. Dalam berbagai isu politik, sosok humorisnya juga kerap mengusulkan jalan tengah melalui media. Dalam membahas isu-isu konflik, Ida tak segan-segan bersikap tegas meskipun melibatkan keluarga Puri Pemecutan. Pandesa adat Denpasar Rai Sudarma ketika ditemui tribunbali.com pada Rabu 22 Desember 2021 mengungkapkan bila Ida merupakan sosok yang mengayomi saat masih hidup. Ada riak-riak di antara keluarga kan itu biasa, tapi Ida adalah sosok yang mengayomi, katanya. Selain itu, Ida juga merupakan tedung desa dan mendapat perhatian dari desa adat Denpasar. Lebih lanjut, Rai juga menuturkan bila ia sudah menderita sakit sejak lama sekitar 2 atau 3 tahun lalu. Sakit beliau sudah lama sejak 2-3 tahun lalu. Beliau hernia terus dapat operasi, katanya. Pasca menjalani operasi, Ida sempat pulih dan melakukan aktivitas seperti biasa. Bahkan Ida sudah biasa mengendarai mobil sendiri. Namun sejak 2 bulan terakhir Ida menderita stroke. 2 bulan terakhir beliau kena stroke, mungkin faktor makanan dan beliau akhirnya lebar, katanya. Kabar duka yang menyelimuti keluarga besar Puri Agung Pemecutan Ida Cokorda Pemecutan 11 yang lebar atau meninggal dunia sekitar pukul 6 WITA pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021. Pria yang memiliki nama Walaka, asli Anak Agung Ngurah Manik Parasara ini meninggal di usia 76 tahun akibat penyakit komplikasi jantung, diabetes, dan asam urat. Ida Cokorda Pemecutan 11 dinobatkan sebagai Raja Pemecutan pada tahun 1989. Ayahnya Cok Pemecutan, Ida Cokorda Ngurah Gede Pemecutan 10 merupakan tokoh Puri yang ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1946. Ayahnya meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1986. Upacara pelebonnya diadakan pada 27 April 1986.
Berdasarkan rapat pada Semeton, keluarga Puri Agung Pemecutan diputuskan untuk mengangkat anak Agung Ngurah Manik Parasara sebagai Raja Pemecutan ke-11. Proses abiseka pemberian gelar ratu dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 1989 dengan gelar Ida Cokorda Pemecutan 11 dan wakilnya adalah anak Agung Ngurah Madi Dharma Wijaya dengan gelar anak Agung Ngurah Gede Lanang Pemecutan. ABCK ini dipuput oleh 21 pedanda Siwa dan Buddha. Beliau menikah pada tahun 1975 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Cok Pemecutan menikahi anak Agung Suryaningsih dari Banjar, Taensiat, dan Pasar pada tahun 1975. Mereka dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama anak Agung Sagung Ratna, anak Agung Ngurah Damar Negara, anak Agung Mas Indah Sari, dan anak Agung Ngurah Kertagama. Yang ketiga memiliki hubungan erat dengan warga Islam di Bali. Cok Pemecutan dikenal sebagai sosok pemersatu umat. Tidak hanya umat Hindu saja, Cok Pemecutan juga merangkul umat Islam di Bali. Hal itu karena ada hubungan sejarah yang kuat antara kerajaan Puri Pemecutan zaman dahulu dengan warga Islam di Kampung Bugis Serangan dan Kampung Islam Kepaun. Hubungan itu terus terjalin sampai sekarang. Semasa hidupnya Cok Pemecutan kerap menghadiri kegiatan umat Islam di Kampung Bugis maupun Kampung Kepaun seperti takbiran, perayaan Maulid Nabi, dan lainnya. Begitu pula umat Islam sering menghadiri kegiatan-kegiatan adat yang dilangsungkan oleh Puri Pemecutan. Yang keempat, beliau adalah tokoh politik yang sangat disegani di Bali dan sering dianggap sebagai sesepuhnya Golkar Bali. Pria yang hobi menunggang kuda ini dianggap sebagai sesepuhnya Partai Golongan Karya atau Golkar Bali, karena termasuk sebagai tokoh yang mendirikan Golkar di Bali di bawah bimbingan Mayor Jenderal Majen Suprapto Sukowati, Ketua Golkar periode 1969-1973. Ia menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Badung periode 1977 sampai 1982 dan 1982 sampai 1987 di usia muda 32 tahun. Anggota DPRD Provinsi Bali periode 1987 sampai 1992 sampai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI fraksi Golkar periode 1992 sampai 1997. Yang kelima, pilihan politiknya sering berseberangan dengan Partai Golkar. Cok Pemecutan dikenal akrab dengan berbagai tokoh politik di dalam maupun di luar negeri. Dalam beberapa hajatan politik pemilihan kepala daerah atau pilkada di Bali, pria yang lahir pada 17 April 1945 memiliki pilihan yang berseberangan dengan Partai Golkar. Pada saat pemilihan gubernur Pilgub Bali tahun 2018, ia melakukan simak rama bersama Iwayan Koster dan Cok Oka Arta Ardana Sukawati, gubernur dan wakil gubernur Bali yang sekarang. Yang kala itu adalah pasangan calon paslon dari Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan. Lalu pemilihan wali kota Pilwali tahun 2020, Cok Pemecutan mendukung pasangan I Gusti Ngurah Jaya Negara I Kadek Agus Arya Wibawa, wali kota dan wakil wali kota Denpasar yang sekarang diusung oleh PDIP. Ida Cokorda Pemecutan 11 adalah tokoh sentral dalam percaturan politik di Bali. Hingga sebelum wafat, banyak tokoh-tokoh politik yang sering melakukan silaturahmi walaupun berbeda jalur politik. Ida Cokorda Pemecutan 11 juga sering disebut memiliki tugas sebagai Tedung Jagat Denpasar. Semeton International, itulah profil Cokorda Pemecutan yang ke-11 ini, yang akhirnya menjawab pertanyaan kita tentang viralnya pemuda-pemuda dan para pemimpin umat Islam yang terlihat memakai sorban seperti kiai datang menghadiri acara pelebon daripada Raja Pemecutan ke-11 ini. Ternyata beliau memang mempunyai hubungan baik dengan umat Islam yang ada di Denpasar. Atas dasar itulah tidak heran jika ketika beliau lebar, ribuan umat Hindu dan ada umat Islam juga yang ikut melihat sehingga suasana begitu ramai. Sampai terlihat dari atas drone ribuan masyarakat menyaksikannya dan menghadiri acara pelebon Cokorda Pemecutan ke-11 ini. Meski sebagai Raja Bali, Raja Pemecutan ke-11 ini tidak pernah merasa sombong diri. Beliau dengan sangat ramah menyambut dan merangkul umat Islam yang di Bali adalah minoritas. Cokorda ke-11 ini dalam beberapa foto nampak juga pernah berfoto dengan Ustadz Abdul Somad
dalam sebuah acara tablik akbar, bahkan menggunakan peci yang menjadi ciri khas umat Islam. Keakraban beliau juga nampak saat Cokorda Pemecutan ke-11 ini prihatin tentang nasib anak-anak yang rumahnya digusur di Kampung Bugis. Beliau nampak hadir langsung meninjau lokasi penggusuran tersebut. Tampak sangat akrab. Beliau berpegangan dan bergandengan tangan dengan beberapa orang Muslim yang ada di Bali. Raja Pemucuran Cokorda Pemucuran 11 ikut mendampingi warga Kampung Bugis Serangan yang menjadi korban penggusuran. Hal tersebut menunjukkan Semeton Istana Channel bagaimana beliau yang seorang raja ini peduli dengan rakyat meskipun rakyatnya adalah seseorang yang beragama Islam. Beliau tidak pernah memandang itu. Bahkan nampak dalam video seorang bapak-bapak yang diduga pada saat itu adalah korban daripada yang digusur bergandengan tangan dengan sangat mesra, seolah-olah meminta perlindungan kepada beliau. Wajar saja bila lebarnya ide Cokorda, raja yang ke-11 ini sangat membuat masyarakat bertumpah ruah menyaksikannya karena mereka memiliki kedekatan dan rasa cinta kepada sosok Cokorda, Raja Pemecutan yang ke-11 ini. Semeton Istana Channel, semoga saja Raja ke-11 ini bisa menginspirasi semua kalangan di Republik ini bahwa sebagai seorang pemimpin jangan pernah melupakan rakyat kecil, apalagi menindasnya. Tunjukkanlah sebagai seseorang yang bisa menedungi atau mengayomi rakyat kecil. Demikian sosok Raja Pemecutan Cokorda Pemecutan ke-11 ini. Terima kasih atas atensi Semeton Istana Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.